Menjadi salah satu bulan yang dimuliakan atau Asyurul Hurum, ada beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi di bulan Rajab. Peristiwa yang pertama adalah mengandungnya Siti Aminah, seorang janin yang kelak menjadi penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian lamanya masa mengandung Rasulullah, akhirnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, Siti Aminah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Rasulullah benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Peristiwa kedua adalah hijrahnya Rasulullah ke negeri Habasyah yang sekarang letaknya di Ethiopia di Afrika. Kala itu, negeri Habasyah tengah dipimpin oleh raja bernama Najasyi yang bijaksana. Tujuan hijrahnya Rasulullah yaitu untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan kaum kafir di Makkah. Memang di kala awal mula Rasul berdakwah di Makkah, banyak mendapatkan penolakan dan penentangan dari kaum kafir. Mereka memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Peristiwa yang ketiga adalah terjadinya perang Tabuk di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab terjadinya perang ini adalah adanya penyerangan Romawi dan Ghasaniyah kepada negeri Hijaz. Perang ini merupakan perang terakhir yang dikomando oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, pihak lawan memilih mengundurkan pasukan dan tidak sampai terjadi peperangan. Perang ini menjadi kategori perang berat meski tak ada peperangan, sebab jalur untuk sampai di Tabuk harus melewati medan berat dan terjal. Peristiwa keempat adalah lahirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita tahu, banyak sekali keistimewaan yang dimiliki Sayyidina Ali, di antaranya adalah dahulu Rasulullah pernah menyebut bahwa beliau adalah pintunya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah kuncinya. Beliau juga disebut dengan doa karramallahu wajhah sebagai wujud penghormatan untuk sahabat Ali karena tak pernah musyrik dan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Peristiwa kelima adalah perebutan kota Damaskus dari belenggu pasukan Romawi. Dulunya, kota Damaskus pernah dikuasai oleh pasukan Romawi. Damaskus termasuk kota bersejarah. Kekuasaan Islam berhasil merebut kota Damaskus dari Romawi di bawah pimpinan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Terjadinya perang Yarmuk juga berhasil dilakukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Perang ini bertujuan untuk memperluas Islamisasi di jagat Syam dan mengusir Romawi dari wilayah itu. Perang ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa keenam adalah pembebasan Baitul Maqdis dari belenggu tentara Salib. Dahulu, pasukan muslimin mengepung Yerusalem di bawah komando Salahuddin al-Ayyubi. Pasalnya negeri para nabi itu dikuasai tentara salib dalam durasi cukup lama yaitu sekitar 88 tahun. Kita tahu, wilayah Baitul Maqdis adalah tempat suci umat Islam dan menjadi tempat para nabi terdahulu mensiarkan agama Allah di sana. Dari keberhasilan inilah, Masjidil Aqsa bisa kembali difungsikan umat Islam untuk azan dan melaksanakan ibadah sholat. Peristiwa ketujuh adalah wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dahulu dilahirkan di Palestina. Sejak semasa kecil beliau menimba ilmu dari ibunya Fatimah binti Ubaidah, sang ayah, kala itu telah wafat di Gaza. Lalu beliau juga menimba ilmu ke berbagai ulama di Makkah dan Madinah. Salah satu guru beliau adalah Imam Malik. Berbagai macam disiplin ilmu agama beliau pelajari dan tekuni, hingga akhirnya menghantarkan beliau menjadi pendiri mazhab fikih besar yang bernama Mazhab Imam Syafi'i. Di Indonesia, mazhab ini sangat populer dan sebagian besar dianut oleh Muslim Indonesia. Peristiwa ke-8 adalah wafatnya Imam Muslim. Nama asli beliau adalah Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Beliau adalah seorang ahli hadis perawi hadis yang sangat terkenal di kalangan umat Muslim. Beliau banyak belajar kepada ulama ahli hadis, salah satunya adalah Imam Bukhari. Imam Muslim sangat serius dalam studi hadis dan menelusuri sanadnya ke berbagai daerah. Dari hasil belajar dan penelitian yang dilakukan, Imam Muslim berhasil mengumpulkan banyak sekali hadis-hadis dan menulisnya ke berbagai kitab, salah satunya yang populer adalah kitab Sahih Muslim. Peristiwa ke-9 adalah hancurnya Khilafah Turki Utsmani, Kesultanan Ottoman Turki. Kesultanan ini adalah kekhalifahan Islam terbesar non-Arab. Kekhalifahan Turki Utsmani adalah kekhalifahan super kuat dalam Islam dan memangku kekuasaan dalam waktu yang lama. Kejayaan kekhalifahan ini berlangsung selama 600-an tahun dan merupakan kekhalifahan terakhir Islam. Kekhalifahan ini bubar pada tahun 1922, lalu di tahun 1923 berganti menjadi Republik Turki, dan tahun 1924 Khalifah Utsmani resmi bubar. Peristiwa ke-10 adalah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah. Beliau diisrokan dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan malam yang singkat itu dilalui dengan menggunakan kendaraan surga yang bernama Buraq. Dari Masjidil Aqsa, lantas Nabi Muhammad dimirojkan ke langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini tepat terjadi pada malam ke-27 bulan Rajab. Dan sejarah ini juga termaktub dalam Al-Quran. Dalam perjalanan di langit, Rasulullah menyaksikan berbagai macam peristiwa mengagumkan. Malaikat Jibril mengajak Rasulullah keliling langit ke beberapa tempat. Beliau juga melakukan kunjungan ke surga, ke neraka, ke arsy, dan dinding pembatas alam semesta. Peristiwa ini sangat mengagumkan. Hal ini karena belum pernah dilakukan satu orang pun manusia yang bisa sampai ke situ. Salah satu momentum penting saat Isra Miraj adalah turunnya syariat kewajiban melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Saat itulah, Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan untuk melaksanakan syariat sholat sehari 5 waktu. Sebenarnya, awalnya Nabi dan umatnya diperintah menjalankan sholat 50 waktu, tetapi karena umat Islam nanti terlalu berat beribadah, maka kewajiban itu dinego hingga akhirnya menjadi 5 waktu sholat, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya.